warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan pembacaan kitab Fadilah Amal dengan maksud dan tujuan agar bisa menambah jazbah kita dalam beramal. Pembacaan ini bisa kawan-kawan, ini pembacaan bukan pengkajian. Artinya saya ini pendakwah bukan pengajar. Maka saya hanya membacakan Fadilah Amal dengan maksud dan tujuan agar bisa menambah jazbah kita dalam beramal. Sekalian saya bukan membedah, tapi mau membacakan buku Fadilah Amal ini. Ini Fadilah Amal. Ini biasa dibaca di masjid-masjid, di mahala-mahala, dan di rumah-rumah. Oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan pembacaan kitab Fadilah Amal dengan maksud dan tujuan agar bisa menambah jazbah kita dalam beramal. Pembacaan ini bisa kawan-kawan, ini pembacaan bukan pengkajian. Artinya saya ini pendakwah bukan pengajar. Maka saya hanya membacakan Fadilah Amal dengan maksud dan tujuan agar bisa menambah jazbah kita dalam beramal. Sekalian saya bukan membedah, tapi mau membacakan buku Fadilah Amal ini. Ini Fadilah Amal. Ini biasa dibaca di masjid-masjid, di mahala-mahala, dan di rumah-rumah. Oke? Mula-mula saya akan membacakan, awal ini saya akan membacakan riwayat hidup penulis kitab Fadilah Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Syekh Maulana Muhammad Zakaria bin Syekh Maulana Muhammad Yahya bin Syekh Ismail Al-Kandahlawi dilahirkan pada hari Kamis 11 Ramadan 1315 bertepatan dengan 2 Februari tahun 1898. Ia berasal dari sebuah keluarga yang sangat mendalami agama dan sangat soleh. Ayahnya terkenal karena pengetahuan agamanya yang luas. Ia belajar agama dari para faqih dan para hadis terkemuka pada zamannya. Maulana Zakaria sudah memulai pendidikan dasarnya melalui ayahnya sendiri. Ia juga belajar di bawah bimbingan seorang guru yang sangat berwibawa, yaitu pamannya sendiri, Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih, yang menjadi penggagas dan imam jamaah dakwah tabligh yang usahanya hari ini tersebar sampai ke seluruh dunia. Dakwah ini sesungguh menakjubkan, telah tersebar hampir merata ke seluruh dunia dengan penuh berkah. Kemudian ia mempelajari kitab-kitab hadits pada madrasah Mazahir Ulum, sebuah madrasah yang terkenal setelah Darul Ulum Duban. Mula-mula ia menamatkan Sahashitah, 6 kitab hadis sahih, melalui bimbingan ayahnya. Kemudian ia mengulang kembali dengan bimbingan Syekh Maulana Halil Ahmad Al-Ayubi Al-Ansasi rahmatullah alaih, seorang ulama yang banyak menulis buku-buku agama Islam dengan tema yang bermacam-macam. Ia juga berpartisipasi aktif untuk memupus ahli-ahli bid'ah dan pergerakan-pergerakan yang berlandaskan hawa nafsu. Karena itu, Maulana Zakaria tumbuh menjadi dewasa kealimannya di kalangan ulama-ulama besar yang warok, yang pakar di bidang fikih, hadis dan mursyid-mursyid spiritual. Ia sempat menyaksikan era keemasan imam spiritual yang terkenal, yakni Syekh Al-Gangohi rahmatullah alaihi. Pelopor-pelopor sekolah kerohanian ini berada di Doabah, terletak antara sungai Jamuna di timur dan sungai Gangga di sebelah barat, yang merupakan asal keluarga waliullah. Pendidikan spiritual telah disebarkan di sana oleh para pengikut Haji Imadullah rahmatullah alaih. Pengaruh latihan kerohanian ini begitu kuat pada masa hidupnya Syekh Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alaih,
sehingga murid-murid yang tak baik daya tangkapnya, sekalipun sangat menjaga amalan-amalan sunnah dan menjaga solat tahajud, suasana dalam khanqa, rumah suluk Maulana sangat berpengaruh. Bukan saja bagi pelajar madrasah, bahkan tukang cuci yang terdiri dari 50 sampai dengan 60 orang. Apabila mereka telah menyelesaikan pekerjaannya, setelah subuh mereka mengucapkan zikir Alhamdulillah secara bersama-sama. Suasana ini diakui oleh Syekh Maulana Zakaria. Katanya, aku bernasib baik dapat menyaksikan panorama kerohanian ahli zikir dari keluarga Imdadi, kaum tua maupun kaum mudanya. Haji Imdadullah rahmatullah alaih meninggal dalam tahun 1317 Hijriah, hanya beberapa saat sebelum lahirnya Maulana Zakaria. Ketika kakeknya mendengar akan kelahiran cucunya, ia berkata, "Pengganti saya sudah datang. Sekarang tibalah saatnya saya akan pergi." Maulana Zakaria juga berkesempatan berjumpa dengan Syekh Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alaih. Bahkan pernah makan satu supra dengannya. Pada waktu masih kanak-kanak, diceritakan bahwa ia suka naik ke atas pangkuan Syekh Gangohi rahmatullah alaih. Pada bulan Rajab 1328 sampai bulan Zulqa'adah 1345 Hijriah, ia menjadi peserta khanqa mengikuti latihan di bawah bimbingan Maulana Syekh Halil Ahmad rahmatullah alaih. Pada tahun 1333 Hijriah, berbaiat langsung pada tangan mursyid rohani ini. Setahun kemudian, ia bersyubah dengan Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hatan dan Syekh Halil Ahmad rahmatullah alaih di Hijaz. Ia diberi ijazah dan khilafat pada tahun 1344 Hijriah dari Maulana Syekh Halil Ahmad Sahib rahmatullah alaih di Madinah Al-Munawwarah ketika ia tinggal di sana. Ia juga bernasib baik dapat bersama-sama dengan Maulana Syekh Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih, wafat tahun 1338 Hijriah. Hakimul Umat Syekh Ashraf Ali Tanfi rahmatullah alaih, wafat tahun 1362 Hijriah. Syekhul Islam Maulana Husain Ahmad Madani rahmatullah alaih, wafat tahun 1317 Hijriah. Dan Imamut Tawadu Maulana Syekh Abdul Qadir Raipuri rahmatullah alaih, wafat tahun 1382 Hijriah. Itulah riwayat singkat kehidupannya. Pada masa remajanya, ia habiskan dengan belajar, mengajar, ibadah dan zikir, membimbing kerohanian orang-orang lain, dan menyampaikan ceramah-ceramah agama. Ia adalah satu-satunya orang yang tak pernah mengambil upah dalam mengajar maupun memberikan ceramah. Kehidupannya sangat sederhana. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ia dapatkan dari sebuah toko buku kecil miliknya sendiri. Melakukan banyak usaha sukses dalam rangka menyatukan pusat-pusat pendidikan agama yang terkemuka seperti Duban, Saranpur, Tanah Bahwan, dan Nadla Lucknow. Pada tahun 1335 Hijriah, diangkat menjadi mudir Madrasah Mazahir Ulum Sarahanpur. Di tempat ini juga ayahnya dan pembimbing rohaninya mengajar. Ketika ia diterima mengajar, ia menjadi staf pengajar yang paling muda. Baru berusia 20 tahun, ia dipercayakan untuk mengajarkan kitab-kitab yang biasanya tak diberikan kepada staf pengajar yang masih baru. Bahkan ia sudah diberi kesempatan untuk mengajar kitab Miskatul Masabi. Ia sudah diberi kesempatan untuk mengajar kitab Miskatul Masabi dan sebagian dari kitab Sahih Bukhari. Pada tahun 1341 Hijriah, padahal ia baru berumur 26 tahun. Sesudah itu ia dijadikan mudir senior dan mulai mengajar Sunan Abu Daud dan bagian kedua dari kitab Sahih Bukhari sesudah Maulana Abdul Latif Sahib rahmatullah alaih wafat. Ia diberi wewenang untuk mengajar kitab Sahih Bukhari sepenuhnya, walaupun banyak menderita sakit sampai tahun 1388 Hijriah. Karena mengguliti pengajaran hadis,
ia menjadi terkenal sebagai ahli hadis sesuai dengan gelar yang dikenal sekarang. Maulana mengajar hadis di Madrasah Mazahir Ulum selama 53 tahun tanpa mengambil upah. Dikisahkan ketika ia diminta menemani syekhnya Maulana Halil Ahmad Sahib rahmatullah alaih pergi haji, ia diperintahkan untuk mengambil semua gajinya. Ia menaati syekhnya, akan tetapi sesudah diambilnya, ia menyedekahkan semuanya kepada madrasah. Ia juga ditawari beberapa posisi penting, tetapi ia menolaknya dan meneruskan pengabdiannya secara ikhlas, iman dan tulus hati. Sebagai balasannya, Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya keberkahan, kealiman dan perkataannya banyak dibaca dan disebarkan di seantero dunia sampai hari ini. Alhamdulillah hadirin, demikianlah riwayat hidup penulis dari kitab Fadilah Amal. Kemudian kita akan melanjutkan sebelum mendengarkan daripada kitab Fadilah Amal ini, dia memiliki adab-adab. Adab-adab itu sangat penting karena ibarat orang itu hadirin mulia, meskipun orang itu memiliki ilmu, tapi kemudian dia tidak memiliki adab, maka sesungguhnya ilmunya itu sangat rendah, lebih tinggi daripada adabnya. Maka Fadilah Amal ini memiliki adab-adab. Talim wa talum dan adab-adabnya. Talim wa talum adalah belajar dan mengajar, take and give, tanpa ada guru dan murid, tetapi dipimpin oleh seorang amir ta'lim yang bertugas membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi keutamaan-keutamaan iman dan amal soleh. Banyak orang membacakan kitab Fadilah Amal ini sebagai ta'lim di rumah-rumah atau di masjid-masjid. Karena itu kami kemukakan adab-adab ta'lim pada bagian awal kitab ini. Maksud dan tujuannya adalah memasukkan nur kalamullah, cahaya ilmu dan pemahaman ayat Al-Quran, dan nur sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya ilmu dan pemahaman dari hadis dan sunnah, untuk menggairahkan kita dalam beramal. Keutamaannya: 1. Mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa. 2. Dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dikelilingi para malaikat bersaf-saf sampai di arsy. 4. Nama kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan majelis para malaikat. Yang kelima, menghancurkan 100 majelis lalai bila dilakukan di masjid dan menghancurkan 40 majelis lalai bila dilakukan di rumah. Kerugian apabila tidak dilaksanakan: yang pertama, beramal dengan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tidak mengetahui nilai akhirat. Dan yang ketiga, syaitan berdakwah dalam rumah kita sehingga maksiat merajalela. Adab-adab ta'lim terbagi dua. Yang pertama, adab zahiriyah. Berwudu, lalu duduk rapat-rapat dengan posisi iftirasi, menghadap kiblat dan tawaju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memakai wangi-wangian, membaca dengan jelas dan teratur, bila diperlu diulangi sampai 3 kali, dan jangan menambah dengan kata-kata sendiri. Bacalah apa yang tertulis dalam kitab Fadilah Amal. Bila belum mampu membaca dengan betul ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup arti atau mafhum hadisnya saja. Yang membaca seolah-olah seorang guru yang ingin memahamkan kepada muridnya, dan yang mendengar seolah-olah murid yang menerima pelajaran dari gurunya. Bila disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disunahkan bersalawat. Apabila nama sahabat radhiyallahu anhu disebut, ucapkanlah radhiyallahu anhum. Dan apabila disebut nama orang-orang yang dilaknat, maka kita ucapkan laknatullah alaihi. Bila mendengar kabar gembira tentang pahala dan jannah, maka kita ucapkan tasbih, tahmid dan takbir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada diri kita. Selanjutnya, bila mendengar tentang azab dan siksaan, maka kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar atau mengucapkan na'udzubillahi min zalik.
Jangan meninggalkan majelis sebelum selesai, karena syaitan berusaha bagaimana kita berhajat keluar, padahal saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah. Jika terpaksa meninggalkan majelis, cukup menggunakan isyarat, mengangkat telunjuk untuk berwudu atau buang air kecil, 2 jari untuk buang air besar, dan mengangkat 5 jari untuk keperluan khusus dan tidak kembali lagi pada majelis. Selanjutnya, buatlah jaulah ta'lim agar pikir manusia di luar masjid bisa berubah. Selanjutnya, buatlah jaulah ta'lim agar pikir manusia di luar masjid bisa berubah. Adab selanjutnya ada batiniah, ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Ta'assur bi qalbi, berkesan di dalam hati. Niatul amal wa tabligh, niat mengamalkan dan menyampaikan. Setelah menyelesaikan ta'lim, semua peserta majelis diajak untuk mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian ta'lim ditutup dengan doa kifarah majelis sebagai berikut. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala puji bagimu. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Saya memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Hendaknya dibiasakan untuk mengadakan majelis ta'lim ini di rumah-rumah dan di masjid-masjid kita agar tercipta suasana agama. Mudah-mudahan dengan asbab ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kegairahan kepada kita untuk mengamalkan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin, kita akan mendengarkan pembacaan bab pertama daripada fadilah solat, pentingnya solat. Maka insya Allah pembacaan kita ini akan secara bertahap. Pentingnya solat. Bab ini terdiri dari 2 pasal. Pasal pertama tentang pahala dan keutamaan solat. Pasal kedua membahas peringatan dan ancaman bagi yang meninggalkan solat. Pasal pertama, keutamaan solat. Hadis ke-1 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam ditegakkan di atas 5 tiang, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, membayar zakat, mengerjakan haji, dan mengerjakan saum pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5 hal ini adalah asas paling dasar dan rukun paling penting dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan agama Islam ini seperti sebuah kemah yang disanggah oleh 5 batang tiang. Tiang yang di tengah adalah kalimat syahadat dan 4 tiang lainnya adalah tiang-tiang pendukung untuk menegakkan keempat sudut kemah itu. Apabila tiang tengah tidak ada, maka kemah itu tidak dapat berdiri tegak. Sedangkan jika 1 tiang dari keempat tiang yang di sudut kemah itu tidak ada, kemah itu memang masih bisa berdiri, tetapi tidak sempurna dan miring. Setelah membaca hadis ini, marilah kita melihat keadaan kita sendiri, sejauh mana kita telah menegakkan tiang-tiang Islam ini. Dan di antara kelima tiang itu, tiang manakah yang telah ditegakkan dengan sempurna? Kelima rukun ini sangat penting sehingga ditetapkan sebagai rukun Islam. Walaupun tidak semua Muslim mampu melaksanakan kelima rukun Islam itu, tetapi solat adalah kewajiban yang harus benar-benar dijaga, karena solat adalah perkara paling penting setelah iman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, solat. Kemudian aku bertanya lagi, apalagi setelah itu? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, apakah setelah itu? Beliau menjawab, jihad. Mula Ali Qori rahmatullah alaih mengatakan,
bahwa menurut pendapat para ulama hadis, hadis ini merupakan dalil yang menyatakan bahwa solat adalah kewajiban agama yang paling penting setelah iman. Pendapat ini diperkuat oleh hadis sahih yang mengatakan, as-salatu khairu ma'du. Solat adalah sebaik-baiknya ketetapan amal untuk hambanya. Masih banyak hadis lain yang sahih yang intinya menjelaskan bahwa sebaik-baiknya amalan adalah solat. Dalam kitab Jami'us Shaghir, 5 orang sahabat radhiyallahu anhum, yaitu Thuban, Ibnu Umar, Salma, Abu Umama, dan Ubadah telah meriwayatkan hadis ini. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhum bahwa amalan yang paling utama adalah solat tepat pada waktunya. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Umar dan Ummu Farwa radhiyallahu anhum disebutkan bahwa amalan yang paling utama adalah solat pada awal waktu. Maksud beberapa hadis yang artinya hampir sama ini adalah solat merupakan perintah yang paling penting setelah beriman. Hadis kedua, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ketika musim dingin. Waktu itu daun-daun sedang berguguran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ranting dari sebatang pohon sehingga daun-daun dari ranting itu banyak yang berguguran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar," saya menyahut, "La baik ya Rasulullah." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang muslim jika menunaikan solat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya." Hadis riwayat Ahmad dalam kitab At-Targhib. Pada musim dingin, biasanya daun-daun berguguran dari pohonnya. Bahkan ada pohon yang daunnya tidak tersisa sedikit pun. Melalui sabdanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seperti itulah manfaat solat yang dikerjakan dengan ikhlas, yaitu seluruh dosa-dosanya akan diampuni dan tidak tersisa sedikit pun. Namun harus diingat, menurut para ulama, hanya dosa-dosa kecil saja yang akan diampuni melalui solat atau ibadah-ibadah lainnya, sedangkan dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Karena itu, di samping mengerjakan solat, hendaknya kita juga bertaubat dan memohon ampun serta tidak lalai darinya. Sedangkan diampuninya dosa-dosa besar oleh Allah dengan sebab kemurahannya adalah perkara lain. Hadis ketiga, Abu Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Aku bersama Salman berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting dan menggoyang-goyangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu ia berkata kepadaku, 'Wahai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepadaku, mengapa aku berbuat seperti ini?' Aku pun berkata, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Ia menjawab, 'Beginilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku ketika aku bersamanya di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan menggoyang-goyangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Kemudian beliau berkata, 'Wahai Salman, mengapa engkau tidak bertanya kepadaku, mengapa aku berbuat seperti ini?' Aku pun bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian mengerjakan solat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya berguguran seperti gugurnya daun-daun ini.' Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran yang artinya, 'Dan dirikanlah solat pada kedua tepi siang dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat.' Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tabrani. Perbuatan-perbuatan dilakukan oleh Salman radhiyallahu anhu ini adalah contoh kecil dari kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai seseorang biasanya senang melakukan atau meniru perbuatan orang yang dicintainya itu. Orang yang pernah merasakan manisnya cinta tentu dapat mengetahui hakikat cinta ini dengan baik. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum.
dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang memperagakan gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persis sebagaimana yang mereka lihat ketika beliau mensabdakan hadis itu. Hadis-hadis mengenai pentingnya solat dan ampunan bagi orang-orang yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya. Karenanya akan sulit kalau semuanya disebutkan di sini. Perkara ini juga telah diriwayatkan dalam hadis sebelumnya. Telah dijelaskan bahwa para ulama mengatakan dosa-dosa yang diampuni melalui solat itu adalah dosa-dosa kecil saja. Akan tetapi dalam hadis di atas tidak ada batasan dosa kecil atau dosa besar. Yang disebutkan adalah dosa-dosa saja. Ayah saya memberi dua penjelasan mengenai hal ini. Pertama, seorang muslim tidak mungkin melakukan dosa besar karena dosa besar itu adalah dosa yang sangat sulit untuk dibersihkan. Kalaupun terjadi, maka jiwanya tidak akan tenang sebelum ia bertaubat. Astagfirullahaladzim. Sedangkan tuntutan bagi seorang muslim apabila ia melakukan suatu dosa besar adalah ia harus menyesalinya dengan penyesalan yang sungguh-sungguh dan tidak boleh merasa tenang sebelum mensucikan dirinya dari dosa besar itu. Sedangkan dosa kecil kadang-kadang tidak begitu diperhatikan atau luput dari perhatian kita karena kita mempunyai harapan bahwa melalui solat dan ibadah-ibadah lainnya dosa-dosa kecil akan dimaafkan. Pendapat yang kedua, orang yang mengerjakan solat dengan ikhlas serta menjaga adab dan sunnah-sunnahnya, berarti ia sering bertaubat dan beristighfar dengan jumlah yang ia sendiri tidak mengetahuinya. Misalnya doa pada tahiyat akhir dalam solat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah banyak menganiaya diriku sendiri dan tidak ada yang sanggup mengampuni dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunanmu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang merupakan istighfar dan permintaan taubat. Dalam hadis di atas terdapat perintah supaya menyempurnakan wudhu. Ini maksudnya agar kita mengetahui dan memperhatikan adab-adab wudhu dan sunnah-sunnahnya. Misalnya bersiwak. Bersiwak adalah salah satu sunnah dalam wudhu yang sering diabaikan. Padahal dalam sebuah hadis diterangkan bahwa 2 rakaat solat yang dikerjakan setelah bersiwak adalah lebih utama daripada 70 rakaat solat yang dikerjakan tanpa bersiwak. Dalam hadis disebutkan, hendaklah kalian menjaga siwak karena di dalamnya terdapat 10 manfaat. Hendaklah kalian menjaga siwak karena di dalamnya terdapat 10 manfaat. Yang pertama, membersihkan mulut. Yang kedua, menyebabkan ridha Allah. Yang ketiga, menjadikan syaitan marah. Yang keempat, dicintai oleh Allah dan malaikatnya. Kelima, menguatkan gigi. Yang keenam, menghilangkan dahak. Yang ketujuh, mewangikan mulut. 8, mengurangi warna kekuningan pada gigi. 9, menajamkan penglihatan. Dan yang ke-10, menghilangkan bau mulut. Dan di samping itu semua, bersiwak adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Hajar dalam kitab Al-Munabihat. Setelah meneliti keutamaan-keutamaan bersiwak, para ulama menyimpulkan bahwa di dalamnya terdapat 70 manfaat. Salah satunya adalah kemudahan mengucapkan kalimat syahadat ketika sakratul maut. Sebaliknya madat mengandung 70 mudarat. Salah satunya adalah lupa mengucapkan syahadat ketika sakratul maut. Masih banyak lagi hadis yang menerangkan keutamaan wudu dengan sempurna. Sebuah hadis mengatakan bahwa anggota tubuh yang terkena air wudu akan bercahaya dan berkilauan pada hari kiamat. Dan dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat langsung mengenali umatnya. Hadis keempat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapat kalian
jika di depan rumah salah seorang dari kalian terdapat sungai yang mengalir, lalu kalian mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tentu tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di tubuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah perumpamaan solat 5 waktu. Dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i. Hadis keempat, Jabir radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solat 5 waktu bagaikan sungai yang dalam dan mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, dan ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Targhib. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran, dan semakin dalam air itu, maka semakin bersih dan jernih. Karena itulah dalam hadis di atas dijelaskan tentang air mengalir dan kedalamannya, sehingga bersih air yang digunakan orang untuk mandi, maka semakin bersih pula badannya. Kedua hadis ini pada dasarnya menerangkan bahwa solat yang dikerjakan dengan memenuhi segala adab dan sunnah-sunnahnya akan menghapuskan dosa-dosa. Masih banyak lagi hadis yang menerangkan perkara ini walau dengan lafaz yang berlainan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat-saat yang ada di antara 5 waktu solat merupakan kafarah penghapus dosa, yaitu dosa-dosa kecil yang terjadi antara satu solat dengan solat berikutnya akan diampuni dengan berkah solat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti seorang yang bekerja di pabrik sehingga debu dan kotoran menempel di badannya, tetapi di antara pabrik dengan rumahnya terdapat 5 buah sungai. Apabila ia pulang ke rumahnya, maka di setiap sungai itu ia mandi. Begitulah perumpamaan solat 5 waktu. Apabila di antara waktu solat itu terjadi dosa atau berbuat kesalahan, maka dengan sebab doa dan istighfar yang dibaca ketika solat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Maksud perumpamaan-perumpamaan di atas adalah untuk memberikan pemahaman bahwa solat itu memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk menghapus dosa-dosa. Karena melalui perumpamaan biasanya lebih mudah dipahami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan solat dalam hadis-hadis di atas melalui perumpamaan. Apabila kita tidak mau mengambil manfaat dari rahmat Allah dan luasnya ampunan serta kelembutan, kenikmatan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan kesalahan kita sendiri. Kita sering melakukan dosa, tidak taat, berpaling dari hukum-hukum Allah, dan sering melakukan kesalahan dalam menjalankan perintah Allah, sehingga sebenarnya kita pantas mendapat siksa dari Raja yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat pemurahnya telah memberitahukan kepada kita cara menebus kesalahan-kesalahan itu. Apabila kita tidak mau memanfaatkan fasilitas ini, sungguh merupakan kebodohan kita sendiri. Sesungguhnya rahmat dan kelembutan Allah sangatlah berlimpah kepada kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang ketika hendak tidur berniat mengerjakan solat tahajud, tetapi kemudian tertidur pulas, maka ia akan mendapatkan pahala solat tahajud. Orang yang ketika hendak tidur berniat mengerjakan solat tahajud, tetapi kemudian ia tertidur pulas, maka ia akan mendapatkan pahala solat tahajud. Dalam kitab At-Targhib. Sungguh mudah agama ini dan sungguh luas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah ruginya apabila kita tidak berusaha mendapatkannya. Hadits kelima, Huzaifah radhiyallahu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan, maka beliau segera mengerjakan solat. Huzaifah radhiyallahu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan, maka beliau segera mengerjakan solat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dalam kitab Durrul Mansur. Solat merupakan rahmat Allah yang sangat besar. Karena itu, orang yang mengerjakan solat ketika mengalami kesusahan,
berarti bersegera menuju rahmat Allah. Apabila rahmat Allah datang membantu dan menolongnya, maka kesusahan apalagi yang tersisa. Berkenaan dengan hal ini, banyak hadis yang mengandung maksud yang sama, walaupun diriwayatkan dengan cara yang berbeda-beda. Sesuai dengan keadaan para sahabat, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin kencang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera masuk ke dalam masjid dan tidak keluar hingga angin itu berhenti. Begitu pula jika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera mengerjakan solat. Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan para nabi alaihissalam terdahulu juga seperti itu, yaitu mengerjakan solat setiap kali menghadapi kesusahan. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan. Ia mendapat kabar kematian putranya. Ia segera turun dari untanya, kemudian mengerjakan solat 2 rakaat, lalu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berkata, aku telah melaksanakan perintah Allah. Kemudian membaca ayat Al-Quran yang berbunyi Wasta'inu bisabri wassalat. Ada kisah lain mengenai Ibnu Abbas yang hampir serupa dengan kisah di atas. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, ia mendapat kabar kematian saudara laki-lakinya yang bernama Qutsam. Ia pun menghentikan untanya, lalu turun dan mengerjakan solat 2 rakaat, kemudian berdoa yang cukup panjang dalam tasyahud. Setelah itu ia bangun, menaiki untanya kembali dan membaca ayat yang berbunyi Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Keterangan mengenai khusyuk insyaallah akan dibahas pada bab 3 secara terperinci. Satu lagi kisah mengenainya ketika ia mendapat kabar wafatnya salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia segera mengerjakan solat dan bersujud. Seseorang bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Ia menjawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, apabila kalian mendapat musibah, maka sibukkan diri kalian dengan bersujud, yakni solat. Adakah musibah yang lebih besar daripada wafatnya Ummul Mukminin?" Abu Daud. Ketika Ubadah radhiyallahu anhu menjelang ajal, ia berkata kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, "Aku melarang kalian semua untuk menangisiku. Aku melarang kalian semua untuk menangisiku. Jika ruhku telah keluar, semua orang hendaklah berwudu dengan sempurna dan memperhatikan adab-adabnya. Kemudian pergilah ke masjid untuk solat, lalu beristighfarlah untukku, karena Allah telah memerintahkan kita agar memohon pertolongan kepadanya dengan sabar dan solat. Kemudian baringkanlah aku dalam liang kuburku." Suami Ummu Kulsum radhiyallahu anha yang bernama Abdurrahman radhiyallahu anhu pernah menderita suatu penyakit. Suatu ketika keadaan penyakitnya demikian parah sehingga semua orang mengira ia telah meninggal dunia. Kemudian Ummu Kulsum radhiyallahu anha bangun dan mendirikan solat. Setelah selesai mendirikan solat, Abdurrahman radhiyallahu anhu telah sadar. Abdurrahman radhiyallahu anhu telah sadar kembali lalu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Apakah keadaanku tadi seperti telah mati?" "Ya," jawab mereka. Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, "2 orang malaikat maut mendatangiku lalu berkata, 'Mari kita pergi menghadap Allah ahkamul hakimin, hakim yang maha adil. Dia akan membuat keputusan untukmu.' Kemudian mereka membawaku. Ketika itu juga seorang malaikat lainnya datang dan berkata kepada kedua malaikat tadi, 'Pergilah kalian. Ia termasuk ke dalam golongan orang yang telah ditetapkan baginya kebahagiaan. Ini sudah tertulis sejak ia masih berada di dalam kandungan ibunya, dan saat ini anak-anaknya masih membutuhkannya. Setelah kejadian itu, ia masih hidup selama 1 bulan.
kemudian meninggal dunia, dalam kitab Durrul Mansur. Nadar radhiyallahu berkata, pernah pada suatu hari terjadi gelap gulita. Kemudian aku berlari menemui Anas dan bertanya, pernahkah engkau mengalami peristiwa seperti ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi sedikit saja angin kencang, maka kami semua berlari ke masjid-masjid karena merasa takut kalau hari kiamat akan segera tiba. Abdullah bin Salman radhiyallahu berkata, apabila kesusahan menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan mereka mengerjakan solat dan membaca ayat ini. Wa amur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu lil taqwa. Perintahkanlah keluargamu mengerjakan solat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Taha ayat 132. Disebutkan dalam sebuah hadis, apabila seseorang mempunyai hajat atau keperluan yang berkaitan dengan urusan agama atau dunia, baik berhubungan dengan Allah, Zat yang Maha Merajai, ataupun dengan sesama manusia, maka hendaklah ia berwudu dengan sempurna, lalu solat 2 rakaat. Setelah selesai solat, kemudian memuji dan menyanjung nama Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca doa di bawah ini. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mu'dzibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri wassalamah min kulli ithmi la tada'li dhanban illa ghafarta ya arhamar rahimin wala hamma ila faradta wala hajatan hilaka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Maka insyaallah hajatnya akan terpenuhi. Wahab bin Munabi rahmatullah alaih berkata, mohonlah kepada Allah melalui solat agar segala kebutuhanmu dipenuhinya. Orang-orang terdahulu apabila mereka tertimpa suatu bencana, langsung mengerjakan solat. Ia bercerita, di Kufah ada seorang kuli pemikul barang yang sangat dipercaya oleh orang-orang karena sifat amanahnya. Ia biasanya membawa barang dagangan para pedagang, uang dan lain sebagainya. Pada suatu hari, ketika berada dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang lelaki yang bertanya kepadanya, akan pergi ke mana engkau? Ke satu kota, jawab kuli itu. Lelaki itu berkata, aku pun akan ke sana, tapi aku tidak sanggup berjalan kaki. Apakah aku boleh menunggang keledaimu dengan bayaran 1 dinar? Kuli itu menyetujuinya. Lalu lelaki itu menunggang keledai. Di tengah perjalanan, mereka mendapati 2 persimpangan jalan. Orang itu bertanya, jalan mana yang akan engkau lalui? Kuli itu memberitahu bahwa ia akan menuju ke arah jalan yang biasa ia lalui. Tetapi lelaki itu berkata, tidak, jalan yang ini lebih dekat dan banyak kemudahan bagi keledai ini, sebab banyak sekali rumput tumbuh di sana. Kuli itu berkata, aku belum pernah melewati jalan ini. Lelaki itu berkata lagi, jangan khawatir, aku sering melewatinya. Baiklah, kata si kuli setuju. Kita lewat jalan ini saja. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah jalan buntu di sebuah hutan lebat yang menyeramkan. Di sana terdapat banyak sekali mayat berserakan. Orang itu turun dari keledai sambil mengeluarkan senjata tajam, hendak membunuh si kuli. Janganlah lakukan itu, kata si kuli. Ambillah keledai, barang-barang ini kalau kamu mau, tapi jangan bunuh aku.
Tetapi lelaki itu tidak mengindahkannya, bahkan bersumpah akan membunuh si kuli lebih dahulu sebelum mengambil semua barangnya. Kuli itu memohon sambil memelas, namun orang zalim itu sama sekali tidak menggubrisnya. Baiklah, kata si kuli, kalau begitu izinkanlah aku mengerjakan solat 2 rakaat untuk yang terakhir kalinya. Lelaki itu berkata sambil tertawa mengejek, cepat lakukan. Mayat-mayat ini pun meminta yang sama, namun solatnya sama sekali tidak memberi faedah apapun. Kuli itu mulai mengerjakan solat, namun setelah membaca Al-Fatihah, ia tidak dapat mengingat satu surat pun. Sedangkan lelaki itu menyuruh agar si kuli mempercepat solatnya. Tanpa disengaja, mulut si kuli itu mengucapkan sebuah ayat berikut. Amman yuhibul mudtarra idza da'ahu wa yaghfifu saw'a. Atau siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesulitannya. Quran Surah An-Naml ayat 62. Ia membaca ayat itu sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda memakai topi besi yang gemerlapan. Dia menikam orang zalim itu hingga tewas. Dari tempat jatuhnya orang zalim itu, keluarlah nyala api. Tanpa sadar, orang yang solat itu jatuh bersujud dan bersyukur kehadirat Allah. Setelah solat, ia berlari mengejar pengendara kuda tadi dan berkata, demi Allah, beritahu saya, siapakah engkau dan dari manakah engkau datang? Penunggang kuda itu menjawab, aku adalah penjaga ayat. Amman yuhibbul mudtarra idza da'ahu wa yansifu su'an. Yang engkau baca tadi. Sekarang engkau selamat. Silakan pergi ke mana saja engkau suka. Setelah berkata demikian, ia pun pergi. Solat adalah modal yang besar. Selain penyebab keridhaan Allah, ia juga penyebab keselamatan dari kebanyakan musibah di dunia dan menghasilkan ketenangan hati. Ibnu Sirin rahmatullah alaih berkata, apabila aku diberi pilihan antara masuk surga dan mengerjakan solat, maka aku akan memilih solat 2 rakaat. Ibnu Sirin rahmatullah alaih berkata, apabila aku diberi pilihan antara masuk surga dan mengerjakan solat, maka aku akan memilih solat 2 rakaat. Karena masuk surga adalah kehendak hawa nafsuku, sedangkan solat 2 rakaat adalah keridhaan Rabbku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah pantas dicemburuinya seorang muslim yang ringan, sederhana, tidak terlalu dibebani oleh anak istrinya, mendapatkan bagian yang banyak dari solatnya. Rizkinya hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, dan ia bersabar atasnya. Beribadah kepada Allah dengan baik, tidak terkenal. Mudah kita meninggal dunia, mudah ketika meninggal dunia, tidak banyak harta warisannya, dan tidak banyak orang yang menangisinya. Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, sebuah hadits menyebutkan, perbanyaklah mengerjakan solat sunnah di rumahmu. Perbanyaklah mengerjakan solat sunnah di rumahmu. Niscaya kebaikan di rumahmu akan semakin bertambah. Hadits ke-6. Abu Muslim At-Taghlibi radhiyallahu anhu berkata, aku menemui Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika ia sedang berada dalam masjid. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang bercerita kepadaku mengenai dirimu, bahwa engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangan dan wajahnya, dan mengusap rambut serta kedua telinganya, lalu ia berdiri mengerjakan solat fardu, maka Allah akan mengampuni dosanya pada hari itu. Yang dilakukan oleh kedua kakinya yang melangkah ke arah perbuatan dosa, oleh kedua tangan yang memegangnya, oleh kedua telinga yang mendengarnya, oleh kedua mata yang melihatnya, dan oleh hatinya yang membisikkannya. Maka ia berkata, demi Allah, aku mendengar hadis ini berkali-kali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Banyak hadis yang telah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang intinya sama dengan hadis di atas.
di antaranya Uthman, Abu Hurairah, Anas, Abdullah Sunabihi, Ammar bin Abbas, dan sahabat-sahabat lainnya dengan berbagai riwayat dan lafaz yang berbeda. Mereka yang kasyaf dapat merasakan gugurnya dosa-dosa itu. Ada sebuah kisah mengenai Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Ia dapat merasakan dari air wudhu yang menetes dosa apakah yang sedang berguguran. Diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar orang jangan tertipu dengan hal ini. Maksudnya, jangan terlalu yakin bahwa dosa-dosanya akan diampuni dengan solat, sehingga ia berani melakukan dosa-dosa. Padahal ia tidak mengetahui seperti apakah mutu solat dan ibadahnya yang lain yang dikerjakannya. Apabila solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah semata-mata karena kelembutan, kebaikan dan kemurahannya. Sedangkan jika tidak diterima, maka kita sendirilah yang mengetahui hakikat solat dan ibadah kita. Walaupun pengaruh solat sebagai sarana pengampunan dosa adalah pasti, tetapi yang dapat mengetahui kualitas solat kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia juga yang mengetahui apakah dosa-dosa kita diampuni atau tidak. Sengaja melakukan dosa dengan mengatakan bahwa Robku adalah Maha Pemurah dan Maha Pemaaf, sesungguhnya tidak pantas diucapkan. Seperti orang yang berkata, aku akan memaafkan anakku apabila melakukan kesalahan. Maka anak itu tidak tahu diri setelah mendengar bahwa ayahnya akan memaafkan kesalahannya. Lalu dengan sengaja ia mendurhakainya. Hadits ke-7. Sampai hadits ke-10. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, 2 orang dari kabilah Bali telah memeluk Islam. Salah seorang darinya mati syahid dan seorang lagi hidup hingga 1 tahun kemudian. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat di dalam mimpi bahwa orang yang meninggal 1 tahun kemudian, itu dimasukkan ke dalam surga lebih dahulu daripada si syahid. Saya merasa heran dengan peristiwa itu. Maka pagi harinya saya menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hal ini diceritakan oleh orang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah ia telah mengerjakan saum sebulan penuh pada bulan Ramadan setelah kematian kawannya dan mengerjakan solat sebanyak 6.000 rakaat dan beberapa rakaat lagi dalam solatnya selama 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Apabila setiap bulan dalam setahun 12 bulan, jumlah harinya dihitung 29 hari. Kemudian kita kalikan dengan solat wajib 5 kali dalam sehari. Ditambah 20 rakaat solat tarawih. Ditambah lagi dengan solat witir. Maka jumlah rakaatnya bisa mencapai sekitar 6.960 rakaat. Kemudian jika setiap bulannya dihitung 30 hari, lalu dikalikan dengan 5 kali solat wajib, ditambah 20 rakaat solat tarawih, solat-solat sunnah rawatib, dan solat-solat nawafil, maka tidak bisa kita bayangkan berapa banyak rakaatnya. Kisah seperti ini juga diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah secara terperinci bahwa Talha radhiyallahu anhu sebagai saksi yang melihat peristiwa itu di dalam mimpinya menceritakan 2 orang lelaki dari suatu kabilah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam secara bersamaan. Salah seorang di antaranya lebih berpotensi dan bersemangat untuk mati syahid dalam suatu peperangan, sedangkan temannya yang lain meninggal dunia setahun kemudian. Aku melihat dalam mimpi bahwa aku berada di pintu surga dan kedua orang itu juga berada di sana. Tak lama kemudian seseorang muncul dari dalam surga dan mempersilakan kepada orang yang meninggal setahun kemudian itu untuk memasuki surga. Sedangkan temannya yang mati syahid dibiarkan menunggu. Beberapa saat kemudian muncul dari dalam dan mempersilakan si syahid tadi masuk surga sambil berkata kepadaku, sekarang bukan waktumu untuk masuk surga. Pulanglah engkau. Pagi harinya aku ceritakan peristiwa dalam mimpi ini kepada orang-orang. Semuanya merasa heran. Mengapa si syahid diizinkan masuk surga kemudian? Padahal seharusnya ia masuk surga lebih dahulu daripada temannya. Menanggapi hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bukankah ia telah beribadah selama 1 tahun lebih? Bukankah ia telah beribadah selama 1 tahun lebih banyak daripada si syahid? Benar, kata mereka. Sabdanya lagi, bukankah ia telah puasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan? Benar, jawab mereka. Rasulullah SAW bertanya lagi, bukankah dalam 1 tahun itu ia telah mengerjakan solat lebih banyak? Mereka menjawab lagi, benar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perbedaan di antara keduanya seperti langit dengan bumi. Kisah-kisah seperti ini juga terjadi pada beberapa orang sahabat. Dalam Sunan Abu Dawud terdapat kisah mengenai 2 orang sahabat yang meninggal dunia. Diceritakan dalam riwayat itu, perbedaan waktu antara keduanya hanya 8 hari saja. Yaitu sahabat yang kedua meninggal sepekan kemudian setelah temannya pertama mati syahid. Tetapi ia masuk surga lebih dahulu daripada temannya yang syahid itu. Sesungguhnya kita tidak dapat mengetahui betapa mahal dan berharganya solat. Rasulullah SAW memberitahukan bahawa penyejuk mata beliau ada dalam solat. Rasulullah SAW memberitahukan bahawa penyejuk mata beliau ada dalam solat. Ini merupakan pertanda kecintaan beliau yang besar kepada solat, dan ini bukanlah hal yang luar biasa. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada 2 orang bersaudara. Salah seorang darinya meninggal dunia lebih dahulu, dan seorang lagi meninggal dunia 40 hari kemudian. Saudaranya yang meninggal lebih dahulu itu begitu dimuliakan sehingga banyak orang yang menyanjung-nyanjung namanya. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah saudaranya yang meninggal kemudian itu juga seorang muslim? Benar, jawab mereka. Namun derajatnya lebih rendah. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tidak mengetahui bahwa solatnya selama 40 hari sampai kapanpun telah meninggikan derajatnya? Perumpamaan solat adalah seperti sebuah sungai yang jernih dan dalam. Ia mengalir di depan pintu rumah seseorang, dan setiap hari ia mandi 5 kali di dalamnya. Apakah mungkin kotoran akan melekat di tubuhnya? Kemudian beliau bersabda lagi, tahukah kalian sejauh manakah solat yang ia kerjakan selama 40 hari sejak kematian saudaranya itu telah meninggikan derajatnya? Hadis ke-8. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap tiba waktu solat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap tiba waktu solat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan mengerjakan solat zuhur. Maka dosa-dosanya antara subuh hingga zuhur diampuni. Apabila datang waktu asyar seperti itu, waktu maghrib seperti itu juga, waktu isya seperti itu juga. Setelah itu mereka tidur. Maka ada yang menghabiskan malamnya dengan kebajikan, dan ada pula yang menghabiskan malamnya dengan keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Dalam beberapa kitab hadis banyak diriwayatkan hadis-hadis yang maksudnya sama dengan hadis di atas. Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahannya akan mengampuni dosa-dosa seseorang melalui keberkahan solat. Karena di dalam solat itu sendiri terdapat istighfar, permohonan ampun, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa yang diampuni itu seluruh dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dengan syarat seseorang itu harus benar-benar merasa menyesal dalam hati atas dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis ketiga yang artinya, dirikanlah solat pada kedua tepi siang dan pada permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa. Quran Surat Hud ayat 14.
Salman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal, berkata, setelah solat Isya, manusia terbagi ke dalam 3 golongan. Golongan pertama, yaitu orang-orang yang menjadikan malam hari sebagai ghanimah, kekayaan. Pada saat orang-orang sedang beristirahat dan tidur nyenyak, mereka menyibukkan diri dalam solat dan ibadah-ibadah lainnya. Maka malam itu merupakan malam yang penuh dengan ganjaran dan pahala bagi mereka. Golongan kedua, yaitu orang-orang yang menjadikan malam hari sebagai musibah baginya. Mereka menganggap malam hari merupakan kesempatan untuk menyibukkan diri dalam perbuatan maksiat. Maka bagi golongan ini, malam hari merupakan malam yang penuh azab dan bencana. Golongan ketiga, yaitu banyak lagi hadis yang menerangkan hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan solat 5 waktu dan memberi jaminan bagi siapa saja yang benar dalam solatnya, berwudu dengan sempurna dan mengerjakan tepat pada waktunya dengan khusyuk dan khudu', bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan bagi orang yang melalaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan jaminan ini kepadanya. Apakah dia akan mengampuni atau mengazabnya? Betapa besar keutamaan ini. Orang yang mengerjakan solat akan mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan apabila ada seorang hakim atau pejabat tinggi berjanji bahwa ia akan bertanggung jawab atas suatu tuntutan atau memberikan jaminan kepada seseorang, maka pasti orang itu akan merasa sangat tenang dan ia akan selalu berbuat baik dan taat kepadanya. Begitupun solat yang merupakan ibadah yang ringan dikerjakannya dan tidak ada kesulitan sedikit pun dalam mengerjakannya. Sedang yang menjaminnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Raja di raja dan penguasa 2 alam. Walaupun demikian, banyak sekali orang yang melalaikan dan mengabaikannya. Maka tiada seorang pun yang mengabaikan dan melalaikannya, kecuali ia sendirilah yang menanggung segala kerugian, kesialan dan bencananya. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan kitab Fadilah Amal. Sekali lagi, ini bukan kajian kitab, ini bukan bedah kitab, bukan. Tapi ini murni adalah pembacaan kitab Fadilah Amal. Maksud dan tujuannya menambah jazbah kita dalam untuk beramal. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang telah kita dengarkan bersama ini, insyaallah kita niat amal. Setelah kita amalkan, kemudian kita niat sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir bersama-sama kita mendengarkan daripada Fadilah Amal. Dan insyaallah hadirin yang mulia, pembacaan kitab Fadilah Amal ini bukan berhenti sampai di sini. Maka insyaallah doakan saya, insyaallah umur panjang, insyaallah sehat-sehat, agar pembacaan Fadilah Amal ini bisa berlanjut, bahkan bisa menghabiskan. Ada beberapa kitab yang biasa sering dibaca di rumah-rumah, termasuk di rumah saya, di masjid atau mahala. Itu yang pertama adalah kitab Fadilah Amal, baru kemudian yang kedua kitab Fadilah Sedekah, dan yang ketiga itu Muktab Ahadits. Muktab Ahadits itu tarzi daripada hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Fadilah Amal. Karena banyak yang komplain, katanya hadis-hadis yang terdapat dalam Fadilah Amal ini adalah hadis-hadis yang dhaif lah, atau hadis yang lemah lah. Itu biarkan, itu persepsi mereka. Itu ada kitab yang menguatkan daripada hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Fadilah Amal itu, yaitu terdapat dalam kitab Muktab Ahadits. Itu disusun oleh ditarji oleh Maulana Sa'ad Al-Kandahlawi. Mungkin Maulana Sa'ad ini adalah, kalau saya tidak salah, itu menjadi cucu, mungkin menjadi cucu atau ponakan daripada Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Untuk itu hadirin mulia, mohon maaf bila ada salah-salah kata.
benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari kebodohan saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kepada hadirin sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Demi sempurnanya majelis ini, mari kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.